Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini anda pakai benar. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini anda pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Nah, ada satu hal yang menarik di pekan-pekan ini. Jadi IHSG sudah mencapai di posisi all time high 9.000 Pak Yai. Tetapi nilai tukar rupiah terhadap dolar juga melambung tinggi. Hari ini menembus di angka 17.000. Nah, para ekonom juga sudah memperingatkan akan terjadi potensi bubble saham ini bisa pecah di 2026. Lalu apa dampaknya terhadap emiten-emiten saham, khususnya ke trader-trader retail ini Pak Yai? Apa yang harus dilakukan sehingga mereka bisa tidak terlalu dikagetkan lah oleh hal-hal yang begini nih. Gitu. Silahkan Mbak Yai. Oke teman-teman, IHSG mencapai 9.000 itu yang pertama patut kita syukuri ya. Ya. Karena itu sebuah prestasi ya. Betul. Di antara bursa-bursa efek di Asia itu bursa efek Indonesia itu termasuk yang performanya bagus ya. Selama 1 tahun ini dia itu kalau nggak salah itu 10,9 sampai dengan 11% ya yieldnya ya. Kenaikannya. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan adalah kenapa IHSG-nya all time high tapi rupiahnya malah anjlok. Ya, itu dia. Nah, secara konsep harusnya kalau IHSG itu naik, itu rupiah juga ikut naik, perekonomian juga ikut naik gitu ya. Tumbuh. Nah, ini menjadi satu wacana dan diskusi yang menarik yang saya perhatikan juga para ekonom-ekonom itu juga sedang menelisinya gitu ya, menganalisisnya ya. Nah, salah satu yang saya ingat itu adalah bukunya Ray Dalio ya. Bukunya Ray Dalio yang cukup terkenal ya, yang berjudul The Changing World Order ya. Anda bisa baca, mungkin Anda sudah baca, saya sudah baca 10 tahun yang lalu ya. Nah, yang pertama ini ada kaitannya dengan geopolitik dunia dulu nih Pak. Jadi kita bicara mengenai dua situasi. Yang pertama situasi geopolitik dan situasi Indonesia. Kemudian baru situasi bursa efek Indonesia. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, cara berpikir pertama geopolitik. Nah, di dalam bukunya The Changing World Order itu Ray Dalio sudah mengatakan bahwa Amerika itu sekarang berada dalam tahapan sunset emperor. Jadi dia itu pemimpin dunia yang sedang turun gitu ya. Ya. Sedangkan Cina itu adalah pemimpin dunia yang sedang naik dan diperkirakan akan menggantikan Amerika. Nah, tanda-tandanya dari 500 tahun yang lalu si Ray Dalio udah bikin riset, tandanya kalau pemimpin dunianya itu lagi turun gitu ya. Nah, itu biasanya pemimpin dunianya itu negaranya terkena hutang yang banyak. Nah, seperti Amerika sekarang kan hutangnya nggak karu-karuan kan, banyak sekali ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menutupi ekonominya yang turun, ya pemimpin dunia itu kemudian yang sedang turun ini biasanya menciptakan instabilitas dunia dengan dia menciptakan perang. Nah, supaya ekonominya bergerak lagi tuh. Makanya Amerika kemudian nyerang Venezuela, sekarang nyerang Iran, sekarang mau ngerebut Greenland. Nah, itu tujuannya supaya apa? Supaya ekonomi Amerika itu bergerak. Yaitu dengan perang. Gitu. Luar biasa. Nah, gitu Pak. Dan salah satu cirinya juga secara mikro ya, biasanya penduduknya itu hidup nyaman dan ogah sengsara lagi. Nah, contohnya orang Amerika itu ekonominya kebanyakan ditopang oleh ekonomi rebahan. Ekonomi rebahan itu maksudnya dia nggak mau lagi jadi buruh, dia nggak mau jadi buruh pabrik, dia nggak mau bertani lagi. Ekonominya itu kebanyakan dari ekonomi
apa namanya perekayasaan keuangan. Jadi sektor keuangannya yang moncer, sedangkan sektor realnya itu Sektor realnya. kurang diminati. Oke. Ya. Makanya kalau di Amerika Anda tahu yang kerja di level bawah itu orang-orang imigran kan, Iya, kebanyakan orang-orang imigran. Meksiko Iya. gitu, orang-orang Amerika Latin, ya orang-orang Afrika, termasuk Iya. orang Indonesia juga kan Masuk gitu kan. China juga banyak kerja di sana. Gitu ya. Sedangkan orang Amerika sendiri udah nggak mau, mereka kerja-kerja yang kasar begitu, Oke. yang apa namanya, yang sengsara mereka biasa yang melakukan trading saham, future, swap, segala macem lah. Iya. Ya, dan Oke. duitnya lebih banyak kan Iya. gitu ya. Nah, kalau kita kan sedang menuju ke sana nih. Betul. Ya, Saham Bagus ini sedang mengajarkan untuk rebahan dan dapat duit kan Nah, gitu kan. itu Nah, dia. seperti orang di Amerika kan, sana gitu ya. banyak ya. Nah, nggak apa-apa karena di Indonesia ini justru kebalikannya di Amerika, orang banyak yang kerja keras daripada yang kerja rebahan dapat duit banyak gitu loh. Iya. Senangnya kerja keras tapi dapat duit sedikit kan gitu. Betul. Namanya negara berkembang kan, wajar kan gitu ya. Jadi menurut Ray Dalio adalah itulah yang terjadi dengan Amerika gitu kan. Iya. Dan kemudian berkebalikan dengan yang terjadi di China. China sebagai emerging emperor, penguasa dunia yang sedang naik daun ya, biasanya ditandai oleh kemampuan mereka melakukan inovasi. Nah, kamu lihat kan inovasi di China kan luar biasa, kecepatannya luar biasa, produktivitasnya luar biasa. Nah, itu biasanya tanda emperor atau kerajaan dunia yang akan menggantikan kerajaan dunia yang sedang menurun itu. Ya. Kemudian biasanya orang-orangnya produktivitasnya tinggi, literasinya tinggi, pendidikannya tinggi, menghasilkan banyak profesor, doktor, ahli-ahli ekonomi. Nah, China kan juga seperti itu. Benar. Gitu. Nah, kemudian China bersahabat dengan semua orang gitu. Kalau si Amerika kan memusuhi semua orang kan, jadi ngajak perang terus. Ngajak perang. Kalau China kan siapapun diajak berteman kan, kayak gitu. Nah, jadi memang tanda-tanda bahwa pergeseran dari west to east, dari barat kepemimpinan barat ke pemimpinan timur itu sudah hampir terjadi. Apalagi kemudian mereka sudah punya komunitas di mana kita juga masuk di dalamnya, yaitu BRIC ya. BRICS ya gitu kan. Nah, itu juga menjadi tanda terjadinya pergeseran menurut bukunya Ray Dalio. Kemudian berikutnya adalah mata uangnya sudah tidak lagi dijadikan mata uang acuan dunia. Nah, kayak dolar Amerika kan. Kenapa Trump itu ngamuk? Karena gara-gara BRICS gitu loh. BRICS karena apa? Sekarang perdagangan di dunia itu mulai bergeser, tidak pakai dolar Amerika, tapi pakai renminbi China, pakai mata uangnya Rusia, rubel gitu ya. Makanya kemudian mereka marah gitu loh. Nah, salah satu tanda dari menurunnya kerajaan dunia itu adalah pelemahan mata uang mereka. Jadi dolar itu kan kemudian melemah dan melemah ya. Gitu. Nah, supaya dia itu kembali lagi naik ya, makanya dilakukan perang. Nah, kayak teman-teman bisa lihat ya nanti di grafik ini ya, bahwa ketika Amerika kemarin itu menyerang Venezuela, itu dolar memang sempat melemah. Ya, kemudian beberapa hari lagi kemudian melonjak lagi. Nah, kenapa dolar melonjak? Nah, karena kenapa? Karena orang-orang berpikir bahwa ini gara-gara Amerika ya, ini bakal terjadi chaos dunia di mana-mana nih. Ya, contohnya Iran aja udah diacak-acak kan? Sekarang kan gitu kan. Tinggal tunggu pergantian Khomeini-nya diganti kan, gitu ya. Nah, sebentar lagi mana? Nah, sebentar lagi katanya Meksiko mau dicaplok gitu. Negara itu Kuba juga mau dicaplok katanya ya. Nah, jadi karena dunia semakin kacau ya, orang-orang itu butuh safe haven atau tempat menaruh asetnya supaya aman. Dan aset yang aman lagi-lagi ya mata uang pemilik tentara paling kuat di dunia, yaitu Amerika. Makanya kemudian
Dolar kemudian tiba-tiba naik. Oh. Nah, kemudian emas juga tiba-tiba naik Naik. karena ketidakpastian uang kertas ya, itu juga harus di backup dengan sesuatu yang sifatnya valuasinya selalu naik, Selalu yaitu naik. adalah Emas. emas gitu. Karena Jadi itu harga emas juga tetap melambung tinggi ya, emas melambung tinggi kan kemarin Oh. udah 2000 udah 4.600 per troy ounce ya. ya, all time high lagi. Oh. Nanti akan sampai 5.000. Nah, Ya, kalau sampai 5.000 ya saya kaya. Saya punya emiten emas. luar biasa. Tapi satu lagi ada ilmuwan lagi Pak Yai, selain yang Pak Yai sebutkan itu. Ada satu ilmuwan lagi yang melihat tren ini memang menjadi bagian daripada yang sudah diprediksikan seperti saat ini. Jeffrey Frankel. Oh ya, mungkin Pak Yai bisa sebut Jeffrey juga. Frankel, ya Iya. betul ya. Selanjutnya kita kan tadi ngomongin secara geopolitik seperti Iya, itu seperti ya. itu. Kemudian ketika geopolitiknya chaos Iya. gitu ya, maka fund manager besar Iya. ya, yang punya duit banyak ya, yang mengelola uang yang ribuan triliun gitu Betul. kan. Seperti BlackRock. BlackRock itu memanage tahu nggak? 220.000 Wah, triliun. luar biasa. Kayak apa duitnya dia? Luar Jadi, biasa. Bayangin APBN Indonesia cuma 8.000 gitu. 8.000 ya. 8.000 triliun ya. BlackRock itu menguasai 220.000 triliun. Nah, Berpuluh-puluh kali lipatnya. Ya, BlackRock gitu ya. Belum lagi Vanguard. Vanguard itu kira-kira menguasai ya 180.000 triliun. Ya, gitu ya. Berpuluh-puluh kali Nah, lipatnya. jadi teman-teman harus ingat bahwa di atas negara itu ada korporasi, Pak. Iya kan? Jadi kayak BlackRock, Vanguard, kemudian JP Morgan, Morgan Stanley, itu bahkan lebih kaya daripada satu negara. Nah, gitu ya. Nah, mereka yang ngelola dana yang sebesar itu, Pak, itu kemudian mereka tuh disebar ke seluruh dunia, Pak. Di seluruh dunia, mereka naruh di Amerika, mereka naruh di Eropa, mereka naruh di ASEAN, mereka naruh di China, mereka naruh di Vietnam, mereka naruh di Indonesia. Nah, kemudian mereka hitung tuh bagaimana yang namanya country risk. Country risk itu namanya resiko negara per negara. Jadi semakin negara itu nggak karu-karuan, berarti country risk-nya tinggi. Gitu. Jadi Indonesia itu country risk-nya kebetulan naik. Nanti ini ada nih anunya apa? Ada indeksnya potongannya nih. ya. Country risk Indonesia naik, Pak. Nah, karena apa? Kenapa country risk Indonesia naik, Pak? Yang pertama adalah Indonesia itu dinilai APBN-nya hampir jebol. Nah, APBN-nya kan minus 2,98, bentar lagi 3%. Kalau udah nembus di atas 3% itu berarti negara boncos. Ya itu udah konsensi seluruh dunia tuh, Pak. Jadi 3% itu nilai yang disepakati oleh seluruh ekonom dunia bahwa ketika APBN-mu minus 3%, berarti kamu sebenarnya sudah masuk ke negara boncos. Gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan resiko anggaran atau risk of financial policy gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah risiko hutang, Pak. Risiko hutang. Nah, jadi hutang kita ini kan semakin hari semakin nambah. Sejak zaman Jokowi sampai sekarang ini semakin hari semakin nambah. Kenapa nambah? Karena apa? Pendapatan kita untuk membiayai negara ini semakin turun. Contohnya ya tax ratio-nya turun, ya pendapatannya turun. Akibatnya apa? Ngutangnya harus banyak. Gitu. Jadi logiknya seperti itu. Jadi country risk Indonesia ini naik karena yang pertama adalah sebentar lagi boncos karena udah mendekati 3%, kemudian utangnya banyak. Jadi ada risiko fiskal namanya. Ada risiko debt atau hutang. Ya. Karena risiko ini kemudian country risk-nya naik. Karena country risk-nya naik, ya toh. Para investor asing itu minta obligasi ya SBN ya, sertifikat obligasi pemerintah. Itu harusnya yield-nya naik. Karena kan country risk-mu naik kan.
Iya. Tapi ini naik. tidak dinaikkan, ya, Hmm. tetap 6 sampai 6,8%. Iya. Nah, bayangin udah naruh duit di udah naruh di obligasi pemerintah dapatnya 6,68%, Iya. kemudian kurs rupiahnya turun, Turun. ya, ya. Kemudian country risk-nya naik, Naik. apa namanya itu tadi, yield-nya itu nggak sebanding Iya. dengan risikonya, nggak sebanding dengan penurunan rupiahnya. Oke. Jadi net cuan mereka itu berkurang di Indonesia. Oh. Itulah kenapa Anda lihat di potongan ini terjadi capital inflow, ya, capital Iya, inflow capital asing, inflow ya. asing. Dari dulu itu di SBN Indonesia itu asing itu porsinya 44%, Pak. Oke. Jadi 44% yang beli SBN itu adalah asing. Januari ini tinggal 13%, Pak. Artinya asing itu kabur. Kabur. Gitu. Iya. Nah, Iya, kabur kan gitu ya. Kabur keluar. Nah, itulah kenapa yang menyebabkan kemudian apa namanya rupiah turun. Karena berarti apa? Berarti stok likuiditas asing dolar segala macam itu kan berarti berkurang. Kalau stoknya berkurang ya rupiahnya turun lah. Iya. Oh. Nah, yang ini aku nggak mau nebar ketakutan ya, tapi faktanya gitu, tak ceritain secara gampang aja loh. Betul. Gitu. Nah, itu dikemukakan oleh Profesor Jeffrey Frankel. Anda bisa search siapa Profesor Jeffrey Frankel. Profesor Jeffrey Frankel itu yang profesor dari Harvard Kennedy Business School. Itu salah satu business school yang terbaik di dunia, dan dia punya buku, punya riset tentang yang dinamakan World Portfolio Asset Rebalancing. Iya. Nah, dia punya tesis itu. Harvard Kennedy School. Ya. Jadi ketika dunia itu chaos, itu para fund manager itu menghitung kembali nih, gua taruh di sini berapa, gua taruh di sini berapa, gini di setiap negara itu dia kayak main catur itu. Nah, supaya apa? Supaya portofolionya aman. Karena apa? Dia bertanggung jawab sama klien-klien yang naruh duit ke dia toh. Iya. Kalau dia cuannya secara agregat dia turun, ya dimarahin sama ini gitu loh. Betul. Gitu ceritanya seperti itu. Nah, kemudian kenapa kemudian itu kok IHSG kok naik? Kalau misalkan Kiai Saham bilangnya asingnya keluar, tapi kenapa kok IHSG naik, Pak? Iya. Ya. Coba lihat di LQ45 ini. Ya. Di daftar LQ45 ini, teman-teman. Itu ada saham-saham Konglo yang sudah digoreng. Oke. Ya, contohnya DSSA, contohnya adalah BRPT. Ya. Terus apa lagi? Contohnya lagi ada NCKL, Trimegah. Iya. Trimegah nikel, ya. ADRO gitu. Ada Adaro, ada MBMA, ya. Merdeka Baterai, ada Merdeka Gold, MDKA. Ya, terus kemudian terakhir ada Bumi bahkan, gitu loh, Bumi yang udah digoreng seperti sekarang gitu. Betul, ya. Ada Unilever, UNTR ya. Tapi itu enggak, maksudnya yang digoreng adalah yang saham-saham Konglo ya. Nah, banyak analis yang mengatakan bahwa begini, seandainya nih, ya. Tidak ada kontribusinya dari saham-saham Konglo. Misalkan MDKA dicopot, MBMA dicopot, BRPT dicopot, DSSA dicopot, Bumi dicopot. Itu sebenarnya the real IHSG itu bukan 9.000. Realnya itu cuma 7.000 sampai 7.500. Realnya. Ya. Jadi makanya kemudian kesimpulannya adalah kenaikan IHSG ini bubble, Pak. Karena bubble takutnya pecah, gitu. Karena dia tidak selaras dengan ekonomi fundamentalnya, gitu. Jadi ini naik, fundamental ekonomi Indonesia turun, gitu. Harusnya kalau dia itu tidak bubble itu adalah IHSG naik, Indonesianya juga naik. Jadi gini, satu arah menurut Jeffrey Frankel seperti itu. Nah, ini berkebalikan. Jadi kita harus waspada bahwa mungkin bisa aja terjadi crash dari IHSG ini. Nah, pertanyaan terakhirnya gini, Pak ya.
Kapan crash? Kira kapan? Nah, Aku paling benci pertanyaan kapan gitu kan. Enggak ini mewakili trader pemula ini. Enggak kamu, enggak orang di WA group, Iya, enggak semuanya di tanyanya anggota saham kapan. bagus begitu ya kira-kira ya. Iya, maksudnya kapan itu kan pertanyaan level malaikat, Iya, gitu, iya, level iya. nabi, rasul gitu loh. Betul, Sedangkan betul. saya ini kan orang biasa, Anda tanya kapan itu kan Betul, repot betul. juga gitu kan. Betul. Tapi paling enggak dari indikasi-indikasi tadi gitu Pak Yai. Ya gini. Jadi saya takut kita sudah menyentuh 9.000 ini. Iya. Ya. Jadi 9.000 kan nggak kemudian akan lanjut lagi kan, Iya, pasti dia iya. koreksi. Kan. Koreksi ya betul. Nah, masalahnya sekarang Januari, Februari, Maret ini adalah saat-saat yang genting ya, sampai Iya. dengan April. Karena apa? Semua event-event besar ekonomi nasional itu sudah terpusat di Januari, Februari, Maret, Paling ujung April. paling ujung Maret lah. Maret lah. Maret paling ujung. Iya. Jadi sebentar lagi Imlek, Iya. sebentar lagi puasa, Puasa. sebentar lagi Lebaran. Lebaran. Habis itu nggak ada lagi. Nggak ada. Iya. Ya, artinya di April itu adalah mungkin nanti ekonomi kita Januari sampai dengan Maret naik, April Mulai turun. terkoreksi. Ya. terkoreksi jazz gitu kan. Oke. Apalagi di bulan April itu menjelang Mei Iya. itu ada rebalancing MSCI yang baru. Oh. Jadi MSCI yang baru bulan Mei nanti akan menggunakan indikator yang berbeda jauh dengan MSCI yang bulan Februari ini. Oke. Yaitu sudah mulai akan dihapus ya porsi free float untuk pemilik-pemilik saham yang menggunakan nama PT yang selama ini sebenarnya terafiliasi dengan pengendali. Oh. Contohnya gini, misalkan Anda adalah Aguan. Iya. Aguan punya anak, Iya. misalkan anaknya kamu. Iya. Nah, selama ini kamu beli emitennya Aguan, misalkan Pani, itu Pakai nama PT. nggak pakai nama Mahmud atau nama Yunus, tapi Yunus kemudian bikin perusahaan PT namanya PT Mahmud Yunus, kemudian PT Mahmud Yunusnya itulah yang membeli sahamnya Pani. Sehingga kelihatan free floatnya gede. Iya. Padahal sebenarnya yaitu punyanya anaknya Aguan gitu loh. Oke. Nah, begitu bulan Mei MSCI sudah nggak mau kayak gitu. Mereka udah pakai data dari KSEI, Custodian Central Effect Indonesia. Iya. Sehingga nama-nama yang terafiliasi dengan pengendali ya, terafiliasi dengan shareholder, terafiliasi dengan manajemen itu semua yang atas nama PT itu tidak dimasukkan ke perhitungan free float. Oke. Ya, akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi banyak perusahaan yang sekarang sudah masuk MSCI itu bisa keluar, Turun karena bisa pemeringkatan itu ya. di-delete ya. Karena ketika misalkan MSCI kan mencatatkan 15% free float ya. Kemudian ketika misalkan taruhlah Pani sudah 15%, gitu kan. Setelah dihitung-hitung dengan PT-PT yang masuk di Pani, ternyata setelah dihitung cuma 10 atau 13, akhirnya nggak masuk. Kalau nggak masuk, efeknya apa? Sahamnya turun. Bener, sahamnya emitennya itu yang gede-gede yang selama ini masuk di MSCI bisa jadi nyungsep. Kayak DSAA, kemudian kayak BRM, Brand, ya, BRMS gitu, mungkin bank-bank juga gitu ya. Itu bisa jadi turun semua. Gitu. Apalagi April ada April Mop. Udah sempurna itu. Udah April Mop ya, kemudian MSCI ada rebalancing. Nah, kemudian dunianya geger kan gitu kan ya. Dari kemudian April juga ada jadwal pembayaran jatuh tempo hutang Indonesia. Nah, ada itu 4 momo ini yang ada 4 momo gitu. Iya, gitu. Dan duitnya orang menengah ke orang kelas menengah yang selama ini menjadi penopang daya beli, duitnya udah habis buat Imlek, Lebaran, Tahun Baru, puasa. Iya. Udah habis. Ya, April itu udah bulan habis. April ya, udah selesai gitu. Jadi benar-benar.
Ya, saya bukan nebar fear ya, tapi do your own research ya. Ya, betul. Ya, jadi hati-hati untuk April dan berikutnya. Oke. Nah, itu tadi apa namanya analisa dari Pak Kiai, tapi tetap para trader tetap percaya diri, tetap berhati-hati, lakukan riset sendiri, dan semoga di April itu apa yang kita takutkan tidak sepenuhnya terjadi. Walaupun itu terjadi, tapi para trader yang budiman masih punya daya tahan untuk terus bertahan, Pak ya. Nah, tapi jangan begitu juga. Kamu ini kayak siapa namanya Pramono Anung juga kan gitu kan. Pramono Anung. Iya, ketika kemarin ngomong soal kalau apa namanya tanggul di Pantai Mutiara jebol, kemudian banjir akan sampai Monas. Iya. Ditanya wartawan, Pramono Anung ngomongnya kayak kamu itu, semoga tidak terjadi. Bukan begitu cara berpikirnya gitu. Iya, siap. Berpikirnya itu seperti Ahok gitu loh. Okay. Jadi berantisipasi kalau nanti jebol gimana bukan berpikir semoga tidak terjadi gitu loh. Kelemahan orang Indonesia ya begitu gitu loh. Jadi adalah gimana kita antisipasi kalau bulan April itu benar-benar terjadi crash kan gitu. Apa yang harus lu lakukan gitu loh. Nah, itu dia. Nah, pertama adalah apa itu kira-kira? Pertama sebelum bulan April kamu harus ngurangi exposure untuk invest dan trading saham. Oke. Gitu, jangan terlalu agresif. Agresif banget gitu loh. Jadi lebih banyak simpan di cash, di cash, di liquid emas, di obligasi pemerintah yang aman-aman kan gitu. Takutnya itu crash kan gitu kan. Kemudian untuk kedua kalaupun kita masuk ke portofolio juga kita amankan portofolio yang itu kalau crash turunnya nggak banyak, gitu. Ya itu yang emiten blue chip gitu. Emiten blue chip, emiten tambang gitu ya. Emiten tambang emas, tambang nikel. Nah itu jangan yang kemudian Anda masuk gorengan-gorengan begitu Anda crash, gorengan itu bisa nyungsep 50% lebih kan gitu loh. Iya gitu. Ya, berikutnya yang ketiga apa nih Pak yang harus diantisipasi? Yang diantisipasi nih. Tadi kan dua tuh, jangan terlalu agresif. Terus kemudian kita lihat juga pergerakan ya itu sahamnya tadi cash harus banyak pegang cash. Harus pakai cash. Jadi silahkan portofolionya mulai ditata-tata, yang tidak bagus sudah jual-jual aja, masukin ke RDN dan nggak usah dibelikan lagi. Save di situ ya. Taruh di situ. Taruh di RDN, nanti tunggu aba-aba saya untuk serok. Nah, tunggu aba-aba saya untuk serok. Kira-kira di bulan Juli sampai Agustus kita akan serok. Oke, berarti apa yang dilakukan Pak Yai? Pak Yai serok. Pak Yai TP. Pak Yai CL. Ya, gitu aja. Ini panduan penting buat member Saham Bagus. Tapi kalau nggak jadi member, nggak akan bisa ya, nggak akan dapat informasi itu. Makanya harus tetap ikut di komunitas Saham Bagus. Ini kita ada di link ini Pak ya, bisa lihat dari sosial medianya, ada IG, ada TikTok, ada juga CS-nya di WhatsApp. Nah, jadi silahkan para pemirsa sekalian daftar di CS ini untuk kemudian bisa masuk di komunitas Saham Bagus. Oke. Baiklah. Tetap stay tune di sahambagus.co.id dan salam cuan investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini Anda pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini Anda pakai beton. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.